Selamat datang di channel YouTube DC Indonesia. Di sini kalian akan menemukan konten cerita video komik pada DC Comic. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini dan belum subscribe, ayolah subscribe channel ini agar lebih berkembang. Dengan begitu, kami pun tentunya akan terus memberikan hiburan kepada teman-teman tentang dunia DC Comic. Bagaimana? Setuju kan? Arc Batman Eternal dalam serial komik detektif komik melanjutkan kisah Batman dan timnya yang tersisa pasca event penuh kejutan dalam Arc Fall of the Batman. Arc ini terdiri dari 6 bagian, mulai dari edisi 976 hingga 981 yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2018. Seperti apa ceritanya? Maka dari itu, inilah sinopsis singkatnya. Dalam sesi konsultasinya dengan Dr. Leslie Maureen Tompkins, Cassandra Cain atau Orphan mengaku bahwa saat bahagianya yang terakhir adalah saat menangkap penjahat bersama sahabatnya, Clayface atau Basil Karlo. Namun, semenjak insiden tewasnya Clayface di tangan Batwoman atau Kate Kane, hidup Cassandra serasa hampa. Ia merasa suatu saat akan bernasib sama seperti Clayface. Suatu saat akan dibunuh meskipun sudah berbuat baik. Sebelum meninggalkan Wayne Mansion, Dr. Leslie memberitahu Bruce Wayne atau Batman bahwa ia hanya akan melukai Cassandra apabila terus menyeretnya ke dalam dunia yang saat ini mereka jalani, kecuali apabila Bruce bisa mengatasi iblis yang menghantui pikiran dan masa lalu Cassandra. Sementara itu, di suatu tempat di tengah-tengah samudra, pasukan Talon dari Court of Owls sedang menyerang sebuah kapal dan mencari sesuatu yang disembunyikan di sana. Belum berhasil mendapatkannya, Batwoman, Batwing atau Lucas Fox, Azrael, Jane Paul Foley, serta pasukan The Colony datang dan mengkonfrontir pasukan Talon. Batman mengetahui bahwa Red Robin atau tim Drake diam-diam membangun ulang rencana Knight protokol mereka. Batman tidak menyetujuinya. Red Robin membantahnya karena ia yakin Batman tidak akan mungkin bisa selamanya melindungi kota Gotham, apalagi ia bertindak sendirian. Tidak ada kata sepakat. Red Robin pun pergi meninggalkan Batcave. Kate mengajak Jane Paul dan Lucas untuk sepenuhnya bergabung dengan The Colony. Ia mengungkapkan misinya tentang cara kerja The Colony yang baru, yang tidak lagi berbasis kekerasan. Ditambah dengan area operasi mereka yang tidak hanya mencakup kota Gotham saja, melainkan dalam area yang lebih luas. Jane Paul dan Lucas pun setuju. Ulysses Hadrian Armstrong menemui Red Robin. Sepertinya di The Belfry, ia mengakui memiliki rekaman sejarah masa depan yang ia dapatkan dari komputer milik Red Robin di masa depan. Ia menawarkan Red Robin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian kita masuk ke isu selanjutnya, Detektif Komik edisi 977 dengan judul edisi Batman Eternal Part 2 yang dirilis tanggal 28 Maret 2018. Di masa depan, tim Drake yang berkuliah di Ivy University mendengar berita tentang kota Gotham yang akan dikosongkan. Presiden telah memerintah The Colony untuk menangani Batman, satu-satunya orang yang masih bertahan di sana, dalam keadaan hidup atau mati. Sebelum menghadapi pasukan The Colony yang dipimpin oleh Kate Kane, Batman sempat mengupload sesuatu dalam komputernya menggunakan sistem Brother Eye. Pada akhirnya, Batman yang tidak mau menyerah tewas di tangan Kate. Di saat hampir bersamaan, tim datang. Ia geram melihat tindakan Kate barusan. Di masa kini, Ulysses mengaku bahwa rekaman yang ia dapatkan tidak sepenuhnya lengkap. Namun, ia meminta Red Robin untuk bisa memikirkan dan memutuskan sendiri berdasarkan apa yang sudah ia lihat. Ia juga mengajak Red Robin untuk bergabung dengannya menjalankan sistem Brother Eye demi mencegah kota Gotham di masa depan menjadi kacau. Red Robin tidak langsung mengiyakan dan memilih untuk memikirkannya terlebih dahulu. Dua orang anggota pasukan The Colony tiba-tiba dikuasai oleh Brother Eye. Keduanya lantas membantai orang-orang yang ada di sebuah bar tidak jauh dari tempat Batman dan Red Robin berada.
Dua yang disebut belakangnya sebelumnya baru saja berdamai karena Red Robin memutuskan untuk tidak meninggalkan Batman pasca melihat rekaman dari Ulysses. Yang tidak ia sadari, aksi brutal anggota The Colony tersebut adalah ulah dari Ulysses. Oke, berlanjut ke isu selanjutnya. Detektif Komik 978 dengan judul edisi Batman Eternal Part 3 yang sudah dirilis pada tanggal 11 April 2018. Dengan bersusah payah, Batman dan Red Robin berhasil melumpuhkan dua orang anggota The Colony yang dikuasai Brother Eye setelah memancing mereka menuju Batcave. Dari hasil analisanya, Batman tahu bahwa keduanya bergerak di luar kendali tubuh mereka. Ia pun meminta Red Robin untuk menganalisa kostum mereka, sementara ia mencari petunjuk di tempat lain. Tempat yang dituju Batman ternyata adalah Cat Manor. Ia bertemu dengan Cat Kane dan Jacob Kane. Keduanya menyatakan bahwa mereka tidak tahu menahu dengan apa yang terjadi pada kedua prajurit mereka. Mereka yakin bahwa ada orang lain yang sedang berusaha untuk mengadu domba The Colony dengan Batman. Ditemani oleh Cassandra Kane, Red Robin menganalisa seragam dan juga tubuh anggota The Colony. Ia akhirnya menyadari bahwa ada teknologi nano di dalam tubuh mereka yang membuat mereka terhubung dengan dan dikendalikan oleh jaringan lain yang disebut protokol OMAC atau One Man Army Corps. Ulysses yang dari suatu tempat mengawasi gerak-gerik Red Robin menjadi kesal. Sembari mencukur cepak rambutnya, ia meminta Brother Eye untuk mengaktifkan sistemnya secara keseluruhan. Hasilnya, seluruh pasukan The Colony satu persatu mulai berubah menjadi omak. Tidak hanya yang ada di pesawat induk mereka, melainkan juga yang mengawal Cat dan Jacob di Cat Manor. Dan tidak itu saja, tubuh Red Robin pun terlihat mulai berubah menjadi omak. Selanjutnya, Detektif Komik edisi 979 dengan judul edisi Batman Eternal Part 4 dan sudah dirilis 2 tahun yang lalu dan bertepatan pada tanggal 25 April. Oke, langsung saja ke ceritanya. Ulysses menunjukkan kematian Cassandra, Jane Powell, dan Luke Fox di masa mendatang dalam pikiran Red Robin yang sedang berusaha keras untuk tidak berubah sepenuhnya menjadi omak. Di sampingnya, Cassandra berjuang mati-matian melawan beberapa prajurit omak yang menyerbu Batcave. Sementara itu, di Kane Manor, Batman, Batwoman, dan Jacob Kane bertahan dari serangan prajurit omak. Tak lama, datang Batwing dan Azrael membantu. Batwing ternyata sudah mengetahui cara untuk mengalahkan mereka untuk saat ini, yaitu dengan memutus jalur komunikasi individu nanobot cell yang ada. Dari hasil analisanya, Batwing yakin bahwa Brother Eye ada di balik penyerangan tersebut. Ia juga curiga bahwa pelakunya bukanlah tim Drake dari masa depan yang pernah datang ke dunia mereka, melainkan tim Drake sendiri. Ulysses sengaja menunjukkan hal tersebut pada Red Robin agar ia tidak lagi percaya pada Batman dan kawan-kawan dan mau sepenuhnya bergabung dengan omak. Red Robin akhirnya menyerah juga dan tidak lagi bisa bertahan. Ia tidak hanya berubah menjadi bagian dari omak dengan mengaktifkan protokol Pax Batmana, melainkan juga membangkitkan kembali sekaligus mengubah semua prajurit omak lainnya, termasuk yang sebelumnya sudah dilumpuhkan oleh Batwing. Tak lama, tim pergi dengan diikuti oleh semua prajurit omak. Batman sendiri masih percaya pada tim dan yakin bahwa orang di balik layarlah yang telah membuat tim berubah. Ia minta pada Batwoman dan Jacob untuk memberinya waktu sejenak sebelum mereka semua menyerang omak dan kemungkinan besar bakalan membuat tim ikut terbunuh. Bersama Cassandra, Batman menemui Spoiler atau Stephanie Brown dan memintanya untuk membantu mereka menolong tim. Stephanie pun setuju. Sementara itu, sesuai tebakan Jacob, ayahnya si Batwoman, tim dan pasukan Omek pergi menuju The Belfry serta mengaktifkan protokol Belfry 2.0. Dan selanjutnya kita akan memasuki serial Batman Eternal, Batman Detektif Komik edisi 980, judul edisi Batman Eternal Part 5 yang dirilis pada tanggal 9 Mei 2018. Tim dan Omak menyerbu Gotham City Police Department dengan tujuan mengubah polisi-polisi yang ada menjadi prajurit Omak, dan Batwoman berusaha mencegahnya dan berhasil memancing mereka untuk mengikutinya. Meski lolos dari kejaran Omak, Batwoman tidak dapat menghindari tim. Keduanya pun bertarung dan tim yang jadi pemenangnya. Alih-alih membunuhnya, tim lantas menunjukkan masa depan yang ia lihat sebelumnya dari Ulysses pada Batwoman, yaitu momen di mana Cat memimpin The Colony untuk menangkap Batman dalam keadaan hidup atau mati.
Sementara itu, Batman, Orphan, dan Spoiler diam-diam menyusup masuk ke dalam Belfry. Sementara Batman menghadapi kostum-kostum yang dikuasai Brother Eye, Orphan dan Spoiler berusaha untuk merusak sistem. Brother Eye berusaha mengacaukan pikiran keduanya dengan menunjukkan bahwa di masa depan, atau lebih tepatnya di dunia alternatif yang lain, atau tempat asal tim Drake masa depan, mereka berdua adalah Batgirl. Usaha Brother Eye ternyata gagal. Keduanya tidak bergeming, malah sebaliknya berhasil menemukan kelemahan dari Brother Eye. Dan pada akhirnya kita memasuki serial terakhir dari Batman Eternal, Batman Detective Comics edisi 981, judul edisi Batman Eternal Final, tanggal rilis 23 Mei 2018. Spoiler menyadari bahwa di dunia lain, Ulysses dan Brother Eye juga membuat kekacauan yang sama. Ia juga mendapatkan rekaman lengkap tentang apa yang terjadi pada Batman di masa depan. Ia berniat untuk menunjukkan rekaman hal tersebut pada tim untuk membuatnya sadar kembali. Ulysses yang tahu rencana Spoiler memerintahkan seluruh pasukan Omak untuk berkumpul di Belfry untuk menggagalkan usaha Spoiler. Sementara Batman dan Orphan menahan prajurit Omak, Spoiler berhasil menunjukkan rekaman tersebut pada tim. Ternyata di masa mendatang Batman sekarat akibat terkena radiasi saat pembuatan satelit Brother Eye. Begitu mengetahuinya, ia sengaja mendorong orang-orang di sekitarnya agar menjauh dari dunianya dan agar sebisa mungkin mereka menjalani hidup seperti manusia biasa. File yang sebelumnya ia upload adalah rekaman pesan terakhirnya kepada yang lain, bahwa ia sudah tahu akan kedatangan Kate dan juga bahwa ia sendiri yang meminta agar Kate membunuhnya sebagai bukti pada presiden bahwa operasinya telah berhasil. Sayangnya setelah Batman tewas, Brother Eye menghapus file tersebut untuk menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Tim akhirnya berhasil terbebas dari Brother Eye. Ia kembali menjadi dirinya sendiri. Begitupun dengan orang-orang lain yang dikuasai oleh Brother Eye, telah berubah menjadi diri mereka sendiri. Batman segera memerintahkan The Colony untuk menyelamatkan semua orang-orang tersebut dan pergi meninggalkan Belfry. 3 minggu pasca kejadian tersebut, Bruce makan malam bersama Kate sembari membahas berbagai hal. Jacob dibebaskan dari pengadilan militer dan sebagai gantinya The Colony dibubarkan. Luke Fox memutuskan untuk menanggalkan kostum Batwing untuk sementara dan fokus membersihkan sisa-sisa perbuatan Brother Eye. Sedangkan Jane Powell mendapat penampakan di masa depan dan saat ini sedang terlibat sesuatu dengan Cyborg. Terakhir, Kate menyatakan bahwa untuk saat ini ia ingin sendiri dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan tanpa campur tangan orang lain. Keluar dari restoran, Jacob menghubungi Kate tentang adanya sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh Legion of Crime. Ia pun bergegas menuju lokasi sebagai Batwoman. Cassandra memutuskan untuk tinggal di Tompkins Free Clinic untuk sementara. Dr. Leslie kemudian mempertemukannya dengan Batgirl atau Barbara Gordon. Dalam waktu singkat, keduanya tampak akur. Dari balik pintu, diam-diam Clayface memperhatikan Cassandra. Ia senang sekaligus sedih melihat Cassandra mulai kelihatan bahagia kembali meski tanpa dirinya. Tim memutuskan untuk masuk ke Ivy University. Perpisahannya dengan Bruce berlangsung penuh kebahagiaan dan tanpa mengungkit segala sesuatu yang telah terjadi. Malam harinya, Bruce kembali menjalani rutinitasnya sebagai Batman. Dan kali ini, ia kembali bertindak solo seperti dahulu. Sebelum ada tim Batman, tidak ada lagi Batman Family dalam tindakan-tindakan heroiknya dan cerita pun tamat. Teman-teman, cerita ini menurut DC Indonesia cukup menarik karena selama bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, tindakan Batman dalam aksinya selalu sendiri dan kali ini kita bisa melihatnya dalam satu kelompok yang disebut Bat Family. Walaupun pada akhir aksi setelah serial ini dia melakukan tindakannya sendiri. Paten lah pokoknya cerita ini, ya kan? Akhirnya, dengan serial Batman Eternal yang sebanyak 6 isu masalah dapat diselesaikan dalam 10 menit, tidak seperti dalam video-video sebelumnya. Kali ini DC Indonesia pada video ini membahas sinopsis singkat dan tidak perlu waktu yang lama untuk menguras kuota teman-teman. Dan semoga video ini bisa menghibur kita semua. Jadi bagaimana menurut teman-teman dengan video komik Batman Eternal yang berlangsung selama 6 isu ini? Bagikan pemikiran dan pendapat kalian dengan menulis pada komentar di bawah deskripsi video ini. Tanpa penutupan yang membosankan, kita sudah di akhir video dan dengan slogan Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.